Bukan malas yang membuat Anda lelah saat terbahan, melainkan otak Anda sedang membakar kalori setara lari maraton karena memikirkan semua tugas yang belum selesai. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok sis. Aku bisa jamin, banyak banget dari kita yang ngalamin fase kayak gini. Bahkan kalau kamu pernah ngerasa kayak gini juga, boleh banget cerita dikit di kolom komentar. Siapa tahu ada sis lain yang lagi ngerasain hal serupa. Rasanya kayak kepala tuh jadi sarang lebah yang berisik, padahal di luar kelihatannya adem ayem aja. Ini bukan karena kamu males ya sis, jangan salah paham. Ini seringkali karena otak kita secara nggak sadar sedang menjalankan sebuah program yang bikin kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran dan ketidakpastian. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa kayak gini, ada baiknya kita mulai mikir lebih strategis. Bukan cuma sekedar ayo dong semangat, tapi kita coba bongkar nih, kenapa sih kok bisa sampai kayak gini? Dan gimana cara ngehack pikiran kita sendiri biar bisa gerak lagi? Dan sis, kalau pembahasan kayak gini kerasa relate, tap like-nya, biar aku tahu kamu pengen bahasan kayak gini lebih sering. Karena percayalah, masalahnya seringkali bukan di kurangnya kemampuan, tapi di cara kita memproses informasi dan kekhawatiran di kepala. Aku tahu ini kedengarannya kayak film sci-fi ya, tapi beneran deh, ini krusial banget buat ngatasinnya. Jangan salah paham ya sis, ini bukan karena kamu males loh, bukan sama sekali. Justru ini tuh sinyal kalau otak kamu lagi kerja keras banget, bahkan lebih keras dari orang yang lagi angkat beban di gym. Bayangin aja, otak kamu itu ibarat lagi ikutan lari maraton. Tapi bukan lari di jalanan, melainkan lari maraton mental yang gak ada garis finishnya. Mikirin tugas yang gak kelar-kelar, kekhawatiran masa depan, sampai list belanjaan yang panjang banget. Semua itu bikin otak kita bakar energi gila-gilaan. Dan itu yang bikin kamu ngerasa lelah walaupun fisik kamu diam aja. Kalau kamu ngerasa konten ini penting, subscribe ya sis, biar kamu gak sendirian belajar ngertiin isi kepala kamu sendiri. Aku tahu banget rasanya sis, kamu gak sendirian kok. Fenomena kelelahan mental kayak gini tuh dialami jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa kayak gini, ini bukan karena kamu lemah atau gak semangat, tapi memang otakmu lagi berperang dan butuh strategi baru. Nah, di video ini, kita gak cuma curhat-curhatan doang ya. Aku bakal ajak kamu menyelami lebih dalam data-data ilmiah di balik fenomena rebahan tapi lelah ini. Dan yang paling penting, aku bakal kasih tahu kamu langkah-langkah konkret yang bisa kamu coba biar otakmu nggak terus-terusan berperang. Dan kamu bisa kembali produktif lagi tanpa harus merasa kehabisan energi mental. Siap? DMN ini tuh ibaratnya mode autopilot otak kamu. Jaringan otak ini aktif banget justru ketika kamu lagi nggak fokus sama tugas eksternal, alias lagi santai, lagi rebahan, lagi bengong. Nah, kalau lagi aktif, DMN ini fungsinya buat introspeksi, mikirin masa depan, mengenang masa lalu, atau ya cuma daydreaming gitu. Bagus kan? Harusnya iya. Masalahnya, DMN ini jadi ngaco kalau kita rebahan tapi pikiran kita masih gentayangan. Masih banyak utang mental yang belum tuntas. Ini bikin DMN kita jadi terlalu aktif, bahkan overaktif. Pikiran yang gentayangan itu apa? Itu yang kita sebut mental rumination. Ini tuh siklus pikiran yang berulang-ulang tentang masa lalu yang gak bisa diubah, masa depan yang belum pasti, atau daftar tugas dan kekhawatiran yang belum kamu bereskan. Kayak kaset rusak yang muter terus di kepala kamu. Setiap kali DMN aktif berlebihan dan kamu rumination, otak kamu tuh lagi nge-burn energi gila-gilaan. Bahkan, studi dari Universitas Harvard aja nunjukin kalau DMN yang overaktif ini bisa makan energi mental yang besar banget. Sama kayak lagi fokus ngerjain soal matematika yang susah. Otak kamu bahkan bisa ngerilis kortisol, hormon stres, karena dia nganggap mental rumination ini sebagai ancaman atau tekanan. Coba bayangin, ini tuh kayak CPU komputer kamu yang lagi bekerja keras di latar belakang tanpa henti. Kamu mungkin lagi nggak buka aplikasi apa-apa di layar, tapi dalamnya lagi ngerender video 8K berat banget. Nggak heran kan kalau performanya jadi lambat dan baterainya cepet habis? Jadi jelas ya kenapa kamu bisa rebahan tapi malah lelah. Otak kamu beneran lagi berperang, memproses segudang informasi dan kekhawatiran yang belum kelar. Ini bikin kamu mengalami kelelahan kognitif yang nyata, dan rasanya sama capeknya kayak kamu abis lari maraton betulan.
Padahal fisik kamu diam aja. Kamu nggak lemah kok. Memang otakmu lagi butuh istirahat dari perang batinnya. Pertama, ini aku namain The Brain Dump Protocol. Simpelnya gini sis, ambil deh pena sama kertas. Udah kayak detektif lagi nyelidikin kasus, kamu tulis aja semua yang ada di kepala kamu. Kekhawatiran, daftar tugas yang belum kelar, ide-ide aneh, apa aja deh. Jangan disaring, jangan dinilai. Tulis aja terus sampai kosong. Kenapa ini efektif? Karena saat kamu menulis, kamu itu lagi secara fisik memindahkan semua beban kognitif dari otak kamu keluar ke kertas itu. Ini kayak mindahin file yang berat banget dari memori internal komputer ke hard disk eksternal. Otak kamu jadi plong, dan aktivitas default mode network yang overactive itu bisa berkurang. Kedua, coba deh scheduled worry time atau waktu khusus buat khawatir. Ini agak unik sis. Kamu harus tentuin 15-20 menit setiap hari, di jam yang sama, buat mikirin semua kekhawatiran kamu. Misalnya tiap jam 3 sore. Nah, di luar jam itu, kalau ada pikiran khawatir muncul, kamu bilang ke diri sendiri, oke, aku akan pikirkan ini nanti di jam 3 sore. Ini tuh bukan berarti kamu menghindar ya, tapi kamu melatih otak kamu buat menunda rumination ke waktu yang udah ditentukan. Dengan begini, frekuensi dan intensitas pikiran yang mengganggu sepanjang hari jadi bisa banget berkurang. Otak kamu jadi tahu ada waktu khusus buat ngegalau. Strategi ketiga, The Mindful Transition Ritual. Ini buat kamu yang mau rebahan, tapi otaknya masih muter terus kayak mixer adonan kue. Sebelum kamu benar-benar tiduran atau selonjoran, coba deh lakukan ritual singkat selama 5 menit. Bisa peregangan ringan, meditasi singkat, atau dengerin musik yang menenangkan. Tujuannya apa? Ini tuh buat kasih sinyal ke otak kamu bahwa udah waktunya beralih dari mode melakukan segala hal ke mode ada atau relax. Jadi otak kamu nggak kaget dan langsung ngegas ke DMN yang overactive pas kamu rebahan. Ini mencegah otakmu jadi sibuk sendiri. Terakhir, ini namanya sensory grounding break atau gampangnya teknik 5-4-3-2-1. Kapan kamu pakai ini? Misalnya pas kamu lagi rebahan, terus tiba-tiba kepala kamu udah mulai ngelantur lagi kemana-mana, mikirin tagihan atau drama kemarin. Nah, langsung deh fokusin indera kamu. Sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat di sekitar kamu. Lalu 4 hal yang bisa kamu sentuh atau rasakan teksturnya. Setelah itu, 3 hal yang bisa kamu dengar. Terus 2 hal yang bisa kamu cium baunya. Dan terakhir, 1 hal yang bisa kamu rasakan di dalam tubuh kamu, kayak detak jantung atau napas. Teknik ini ampuh banget nalik perhatian kamu kembali ke momen sekarang, mengurangi mental wandering atau pikiran melayang yang bikin kamu lelah. Jadi sis, setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, aku harap kamu mulai paham ya. Kunci pertama buat hidup lebih berenergi, lebih tenang dan gak gampang capek pikiran, itu dimulai dari 1 hal, memahami dan menenangkan otak kamu sendiri. Anggap aja ini langkah awal yang penting banget, kayak pondasi rumah gitulah. Kalau pondasinya kokoh, bangunan di atasnya juga bakal kuat. Nah, karena kita udah belajar menenangkan si bos di kepala kita ini, di video selanjutnya, aku mau ajak kamu naik level lagi sis. Kita akan bahas strategi gimana caranya membangun ketahanan mental kamu, biar kamu makin kuat, gak gampang tumbang, dan tetap happy meski banyak drama di hidup. Aku pengen banget kamu bisa jauh lebih produktif saat harus kerja, dan benar-benar rileks saat lagi santai. Gak ada lagi tuh ceritanya perang batin sendiri yang bikin capek dan buang-buang energi. Pokoknya, otak tenang, hidup senang.